Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyimpulkan hayatan thayyibah di sini di dalam Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan baik hidupnya di dalam 3 alam, kata beliau. Ya, kehidupan baik tapi di dalam 3 alam. Kehidupan baik ketika di dunia, kemudian kehidupan baik ketika di alam barzah, kemudian kehidupan baik ketika di akhirat. Jadi Allah akan menggaransi baik hidupnya kita di 3 alam tadi, di dunia, alam barzah maupun di akhirat. Cuma pertanyaannya, ya, bagaimana kehidupan baik di dunia itu? Apakah kita memandangnya dengan kacamata hawa nafsu atau kita memandangnya dengan kacamata ikhlas, kacamata iman? Maka Rasulullah SAW telah menyabdakan tentang kehidupan baik di dunia ini. Kata beliau, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, Allah masih memberikan kita nikmat waktu, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu berkumpul di masjid ini guna menjalankan sholat maghrib secara berjamaah yang sebelumnya dilaksanakan iftar bersama, kemudian ditutup sholatnya dengan majelis ilmu. Maka tidaklah perkumpulan kita pada petang hari ini kecuali perkumpulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kecil kaki kita dari rumah kita menuju masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan dinul Islam ini sehingga sampailah ajaran din ini kepada kita, sehingga kita bisa melihat betapa indahnya Islam di dalam kehidupan keseharian kita dan betapa manisnya iman yang bersemayam di dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita di dalam kehidupan, hampir semua manusia merasakan capek, merasakan lelah karena kekhawatiran-kekhawatiran yang belum pasti. Kita buka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang bersusah payah. Di awal ayat Pak ada huruf yang berbunyi qad, artinya ya sungguh atau pasti, kemudian dikuatkan dengan lam taukid sebelumnya, jadilah huruf itu digabungkan menjadi laqad. Artinya ini adalah pernyataan resmi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang tidak kita ragukan sama sekali, bahwa semua manusia diciptakan dalam kondisi susah payah. Artinya apa? Artinya Pak Bu, kita ini hidup mulai dari lahir, ya maaf, mulai dari di dalam perut ibu kita sudah khawatir bagaimana nanti ketika kita keluar dari rahim.
Kemudian ketika Allah takdirkan kita keluar dari rahim ibu kita lahir untuk pertama kalinya di dunia, kita khawatir ya, bagaimana cara kita menyampaikan ke ibu kita, menyampaikan ke bapak kita rasa lapar kita, rasa haus kita. Akhirnya kita hanya bisa menangis. Hingga kemudian kita tumbuh sebagai anak-anak ya, yang masuk ke TK. Untuk pertama kalinya kita merasa khawatir bagaimana rasa jauh dari orang tua. Kemudian masuk ke jenjang SD juga demikian. Kita menemukan teman-teman baru, khawatir juga bagaimana cara bergaul bersama mereka. Kemudian kita masuk pada umur remaja, kita khawatir bagaimana nanti kuliah kita, bagaimana nanti pekerjaan kita, hingga sampai tahap dewasa ya. Kemudian kita mengkhawatirkan setelah mendapatkan pekerjaan, setelah lulus kuliah, kita khawatir apa? Apakah gajiku cukup dalam sebulan ini? Apakah uang yang aku simpan sekarang cukup untuk makan sehari semalam? Kemudian kita masuk jenjang pernikahan, khawatir kembali. Khawatir apakah aku bisa menggandeng tangan istriku hingga akhir hayatnya? Apakah aku bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anakku kelak? Hingga nanti Pak Bu, ketika kita sudah sampai usia yang lanjut, kekhawatiran kita akan berubah. Bagaimana aku mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat Allah ini kemudian Allah menyatakan bahwa tidaklah manusia kecuali melewati fase-fase hidupnya kecuali dalam keadaan khawatir, dalam keadaan susah payah. Makanya kemudian yang perlu kita ketahui di sini ya, kekhawatiran kita selama hidup di dunia ini akan terus berlanjut, akan terus berjalan hingga nanti kita menjemput ajal kita. Abu Ishaq Al-Albiri beliau mengatakan dalam syairnya, Pak, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhidu jismaka sa'atu nahta. Kata beliau, kita itu dari hari ke hari, hati kita itu bercabang-cabang pikirannya, khawatir akan rezeki kita, khawatir akan gaji kita, khawatir akan jodoh kita, khawatir akan anak-anak kita. Terus setiap harinya selalu ada problem-problem baru yang masuk ke dalam kepala kita. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Tanpa kita sadari, seiring berjalannya kita khawatir, seiring berjalannya kita sedih tadi, tubuh kita juga makin lemah. Makanya kemudian dari sini ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ya. Apakah kemudian manusia itu akan ditinggalkan ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu akan ditinggalkan mengucapkan aku beriman wahum la yuftanun, tetapi tidak Allah uji? Artinya apa? Ketika kita tambah imannya, ketika kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita bebas dari namanya cobaan, bukan berarti kemudian kita bebas dari yang namanya musibah. Ini karena banyak kemudian orang salah paham sehingga menyalahkan ketaatan-ketaatan yang sudah ia lakukan. Bagaimana bunyinya? Kadang ada suara-suara setan di hati kita, nggih Pak, nggih. Oh, saya ini sudah qiyamul lail tiap hari loh. Saya ini puasa Senin Kamis gak pernah putus. Ngaji tak lakoni, sholat jamaah selalu tak usahakan di masjid. Tapi kok namanya utang itu gak pernah lunas-lunas. Akhirnya apa? Ya, yang kita jadikan kambing hitamnya apa? Ibadah kita. Ketika kita sudah menjadikan ibadah kita kambing hitamnya, Pak, apa kemudian yang kita lakukan? Sholat gak sholat di podoai uripe. Banyak kok orang nggak sholat tapi rezekinya lancar. Banyak kok orang yang nggak puasa ya hidupnya baik-baik saja. Ini nanti kita akan pahami satu persatu gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah menyalakan ibadah kita, maka muncul lagi suara setan dari dalam hati kita. Bagaimana Pak? Dunia ini tidak adil, Allah itu tidak adil. Kita yang rajin sholat gak dilancarkan hidupnya sama Allah,
Tapi orang-orang sana sholatnya tidak pernah, Islam cuma nempel di KTP, ngaji apalagi, Quran aja belum bisa baca. Tapi kok rezeki lancar ya, rumah gede-gede, mobil banyak, ya, gaji di atas UMR selalu. Ketika ada suara-suara dalam hati kita, Allah itu nggak adil atau dunia itu tidak adil, mari kita tengok sejarah kita, Pak. Bagaimana kemudian Bunda Maryam, ya, Bunda Maryam niku ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bunda Maryam adalah seorang wanita solehah, rajin ibadah, tentu sangat menjaga diri dari yang namanya laki-laki yang bukan mahramnya, sangat menjaga diri. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Bunda Maryam ini seorang anak di dalam rahimnya. Sesolehah-solehahnya perempuan, Bu. Kalau kita tahu tiba-tiba dia hamil tanpa pernikahan, maka otomatis kita akan melihat dia baik apa buruk, Ibu? Buruk. Begitulah yang dialami oleh Ibunda Maryam, seorang wanita solehah, sangat menjaga diri dari seorang lelaki. Hingga ketika dia tahu hamil, ya, tanpa ada pernikahan, ya, betapa nangisnya Bunda Maryam, ya, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian difitnah bahwasanya Bunda Maryam telah berzina. Tapi apakah kemudian muncul dari lisan Bunda Maryam perkataan bahwa dunia ini tidak adil? Enggak. Bunda Maryam hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah beri mukjizat Nabi Isa ketika masih bayi berbicara. Kemudian kita tengok lagi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji untuk meninggalkan anak istrinya di tanah baka, di tanah, ya, kering, tandus, kerontang, ya, tidak ada orang yang menghuninya, ya. Diminta meninggalkan anak istri dengan perbekalan yang seadanya. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah umroh, ya, coba kita nggak melihat menara-menaranya, Pak. Kalau sekarang kan Mekah tertutupi sama gedung-gedung mewahnya, ya. Cobalah kita lihat batuan-batuannya, bukit-bukit yang berbatu kan banyak situ, ya, Pak, ya. Coba di bukit-bukit itu kita renungkan, di bukit berbatu kering seperti itulah kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya. Gak usah jauh-jauh ke sana, wong kita punya istri atau punya mbah, ketika umroh kemudian nyasar, bingung nggak kita? Bingung. Apalagi ini diperintahkan Allah suruh meninggalkan anak dan istrinya di tanah tandus seperti itu. Hingga nanti kemudian 7 tahun anaknya sudah gede, Nabi Ibrahim kemudian diizinkan untuk menemui anak dan istrinya. Ketika ketemu, apa perintah Allah? Ya. Anni adbahuka fangdur ma datara, kata Ibrahim ke Nabi Ismail, sungguh aku bermimpi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Ya, jadi sudah saking kangennya pengen ketemu, namanya orang tua ketemu anak, ya, sekian lama nggak ketemu. Orang tua yang punya anak merantau atau orang tua yang punya anak di pondok mesti merasakan sudah lama nggak ketemu, pengen ketemu, tiba-tiba suruh menyembelih. Apakah kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan dunia ini tidak adil? Tidak juga. Kita lihat juga bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Pak, ya, yang sudah berdakwah dalam riwayat itu sampai 999 tahun, tidak ada pengikutnya. Kemudian hingga beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu besar menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ketika banjir datang, beliau melihat anaknya sendiri dengan mata kepalanya sendiri di ujung kematian. Nabi Nuh sudah mengajak anaknya, memperingatkan anaknya, tidak akan ada yang selamat pada hari ini. Anaknya tetap ngeyel, saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Ketika sudah berusaha naik, perlahan-perlahan Nabi Nuh menyingkir, dilihatnya anaknya sedikit demi sedikit tenggelam oleh air. Bapak kalau melihat anaknya mati dengan mata sendiri itu betapa, ya, bisa kita bayangkan betapa sakitnya, luar biasa. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya anakku belum sempat beriman, maka tolong selamatkanlah dia. Tetapi kata Allah apa? Innahu laisa min ahlik, kata Allah. Sesungguhnya anakmu itu sudah bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena anakmu ini tidak memiliki amal yang soleh. Dari sini kita juga belajar apa, Pak?
nasab itu nyambung bukan cuma karena darah, tapi nasab itu juga nyambung sampai hari akhir dengan amal soleh. Ini hanya selingan saja bagaimana kemudian kisah-kisah para wali Allah ya menghadapi ujian yang mungkin tidak bisa kita bayangkan pada hari ini, yang mungkin tidak bisa kita terka-terka dengan kepala kita pada hari ini. Maka dari sini kemudian kita tahu Bapak Ibu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita dengan sesuatu hal yang paling kita cintai. Allah hanya akan menguji kita dengan suatu hal yang paling kita cintai. Harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita, aset-aset kita, bisnis-bisnis kita. Kenapa kok demikian? Allah itu cuma pengen tahu Bapak Ibu, cinta mana yang lebih tinggi antara Allah dengan yang ia cintai. Sampai sedetail itu Allah menguji kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering ditanya oleh seseorang, Ustadz, apakah boleh kemudian kita beribadah ya, kita qiyamul lail menunjukkan supaya hidup kita sukses. Apakah boleh kita ngaji atau puasa atau sholat itu ditujukan untuk kesuksesan dunia? Saya jawab selalu, dan ini ajaran dari syekh kami, kata beliau, kalau orang itu menunjukkan dari awal ibadahnya hanya untuk dunia, maka ketika di akhirat ya dia akan mendapatkan dunia itu, tapi ketika di akhirat balasannya tidak akan dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilaihi. Niat itu Pak, kalau kita tujukan untuk dunia, kita bakal dapat. Sholat kita pengen kaya, kita dapat ya. Ngaji kita pengen lancar, rezeki kita dapat. Tapi ketika di akhirat, amalan-amalan tadi itu hanya datang dalam bentuk debu yang bertaburan. Nggak ada timbangannya di mizan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan imbang antara dunia dan akhirat kita? Maka saya katakan, kalau ibadah kita, qiyamul lail kita, shaum kita, kemudian sholat kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersamaan dengan itu kita minta hajat-hajat duniawi kita, hajat-hajat maslahat dunia kita, maka itu diperbolehkan. Itu tidak mengapa Pak. Cuma nanti pertanyaannya mana lebih gede, niat kita untuk Allah atau niat kita untuk dunia? Karena tadi itu loh Pak, ketika niat kita untuk dunia dalam semua ibadah yang kita lakukan, kok tiba-tiba dunia itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan otomatis menyalahkan ibadah kita. Jadi gitu ya, harus didahulukan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah itu, baru kemudian untuk meminta hajat-hajat duniawi kita. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang pertanyaannya adalah, di saat kita khawatir ya, di saat kita sedih, di saat kita gelisah dalam menghadapi semua urusan dunia ini, apa yang harus kita lakukan ya? Maka itu hanya perlu dijawab ringkas dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kita akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat akan Allah berikan ganjaran yang lebih baik, lebih besar daripada amalan yang kita lakukan. Kita akan preteli ayat ini satu persatu. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, man 'amila shalihan. Barang siapa beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh di sini berarti ya hubungannya baik hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kepada sesama manusia. Man 'amila shalihan. Barang siapa dari laki-laki maupun perempuan beramal soleh, rajin beribadah, rajin ngaji, hadir selalu di majelis-majelis ilmu, bersedekah selalu di pagi hari maupun di sore hari,
membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan, ya, memberikan solusi kepada saudara muslim yang punya musibah, dan seterusnya dan seterusnya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi syarat pertama tadi amal soleh, syarat kedua dibarengi dengan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini kemudian mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya, yaitu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau orang sudah beramal soleh kemudian dibarengi dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian garansi dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi ada dua hubungan yang harus kita jaga, hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontal kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Hubungan vertikal adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita berbuat baik kepada sesama muslim, harus kita tujukan amal soleh tadi atau perbuatan baik tadi murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak kecewa, karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang menghamba kepadanya. Itu perlu kita yakini. Jadi kadang kita nih Pak, dalam konsep doa tuh, kita dalam konsep doa kita minta, ya Allah tolong lunaskan hutangku, contoh seperti itu. Kemudian di dalam pikiran kita, dalam lisan kita seperti itu, ya Allah tolong lunaskan hutangku. Tetapi dalam pikiran kita apa? Dalam pikiran kita kadang apa? Dalam pikiran kita itu gajiku lunasi hutangku, atau ada orang yang membantuku, ya, memberikan uang kemudian untuk melunasi hutangku. Artinya dalam kepala kita itu masih ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam konsep doa itu, kalau kata Allah, la tattakhidhu ilahaini, ya, janganlah kalian menjadikan persekutuan atas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam doa kalau kita minta, ya Allah tolong lunaskan hutangku, bagaimana kadar kita yakin kepada Allah, ya, sebesar itu pula lah Allah akan memberi. Tapi kalau keyakinan kita, ya, wah hutangku belum lunas, semoga ada orang yang ngasih aku uang, ya, semoga ada pamanku yang bantu aku melunasi, ya. Pikiran kita itu masih bergantung sama orang-orang yang ada di dunia, bukan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana kemudian konsep berdoa yang perlu kita praktekkan, ya. Sudah yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Loh gimana caranya Ustaz? Loh kita itu ya perlu realistis kalau hidup kok, ya. Yang ada itu ya orang-orang sekitar kita, yang bisa kita minta tolongi ya saudara-saudara kita. Iya itu benar, tetapi dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum saudara-saudara kita, ya. Bagaimana kita menjadikan Allah nomor satu di dalam hati kita sebelum orang-orang yang lain. Itulah kemudian man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baru kemudian Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyimpulkan hayatan thayyibah di sini di dalam Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan baik hidupnya di dalam tiga alam, kata beliau, ya, kehidupan baik tapi di dalam tiga alam. Kehidupan baik ketika di dunia, kemudian kehidupan baik ketika di alam barzah, kemudian kehidupan baik ketika di akhirat. Jadi Allah akan menggaransi baik hidupnya kita di tiga alam tadi, di dunia, alam barzah maupun di akhirat. Cuma pertanyaannya, ya, bagaimana kehidupan baik di dunia itu? Apakah kita memandangnya dengan kacamata hawa nafsu, atau kita memandangnya dengan kacamata ikhlas, kacamata iman? Maka Rasulullah SAW telah menyabdakan tentang kehidupan baik di dunia ini. Kata beliau, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Wa ruziqa kafafan, kemudian yang kedua, telah beruntung orang-orang yang diberi rezeki yang cukup. Katanya, kosakatanya cukup nih Pak, bukan banyak. Kosakatanya cukup. Baru zikr kafafan. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Kemudian diberikan rasa qanaah. Tiga hal ini kemudian jadi patokan baik hidupnya kita ketika di dunia.
Loh, kenapa kok hidupnya di dunia itu bukan yang punya rumah megah, bukan yang punya mobil banyak, bukan yang punya ya kekayaan luar biasa. Enggak, karena semua kekayaan itu, kemewahan tersebut akan hina sirna ketika kita masuk ke liang kubur kita. Tapi dengan tiga tadi, orang sudah berislam, kita mestinya syukur banget ya. Afdhalun ni'mah wal Islam. Sebaik-baik nikmat itu Islam, Pak. Ya, sebaik-baik nikmat itu Islam. Kenapa kok saya katakan gini? Ketika kita sudah berislam, Pak, kemudian dimudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Jauh ribuan kilometer di sana, Pak, banyak orang yang di hatinya Islam, tapi untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji sangat amat susah. Ada ya, kemudian mungkin ada beberapa dari kita sudah tahu, ada orang yang sedang sholat berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah, tiba-tiba dibom nyawa taruhannya. Ada orang yang hanya ingin belajar ngaji saja, ya, hanya ingin belajar ngaji saja, ditembak dari jauh. Banyak kemudian orang-orang yang diberikan rezeki Islam, namun belum sempat untuk menikmatinya, Pak. Kita lihat sekarang di Solo ini paling enggak, kita diberikan rezeki Islam di dalam hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekannya. Sholat masjid di mana-mana, kajian di mana-mana, bahkan iftar jama'i Senin Kamis pun di sini juga ada. Ya. Betapa kurang nikmat apa yang kita miliki. Itu nikmat dunia yang pertama. Yang kedua, waruziqa kafafan, kata Allah. Kata Rasulullah. Yang kedua, diberikan rezeki yang cukup. Diberikan rezeki yang cukup. Bagaimana rezeki yang cukup itu? Rezeki yang cukup itu, Pak, rezeki yang dalam sehari semalam kita masih bisa pakai baju, kemudian keluarga kita masih bisa makan, ya. Kalau kata Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Ya. Kalau kita bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, la ruzqtum kama yurzaqut tayr, maka kita akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezekinya seekor burung. Tabdu himasan wa taruhu bitana. Seekor burung itu, Pak, pagi itu pergi dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Itulah dimaksud oleh Rasulullah rezeki yang cukup. Kalau sehari ini kita masih bisa makan, ya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Walaupun kadang makan kita ya kurang mengenyangkan, tapi paling enggak dengan segenggam nasi itu kita bisa hidup pada hari itu. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah membunyikan sendok dan piringnya, Pak, hanya supaya tamunya tahu kalau Rasulullah juga ikut makan. Padahal Rasulullah tidak makan sama sekali. Beberapa kali juga Rasulullah hanya makan zaitun, ya, roti dan minyak zaitun, ya, dan seterusnya. Baru kafah, diberikan rezeki yang cukup, ya. Ya, kalau sekarang standarnya cukup itu ya, kalau anak kita bisa kita sekolahkan, kalau kemudian hutang-hutang kita sedikit demi sedikit bisa kita lunasi, kalau kemudian kita punya kendaraan nggak harus bagus-bagus, ada, yang penting bisa untuk ngantar anak istri kita. Kalau kita pakai kacamata iman, enak sekali hidup itu, ya. Kita akan selalu mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, nikmat ketiga di dunia yang Rasulullah berikan tadi, wa qanna'ahu Allah bima ata. Allah berikan dia rasa qanaah. Allah berikan rasa qanaah. Jadi pertama Islam, kedua rezeki yang cukup, ketiga Allah berikan rasa qanaah. Karena kalau kita nggak punya rasa qanaah, rezeki itu kelihatannya cukup, Pak. Ya. Rezeki itu kelihatannya cukup, cuma karena kita nggak punya qanaah, mata kita mudah melirik yang lain, ya. Hingga akhirnya apa? Akhirnya pingin lagi. Kita tahu bagaimana ya seorang pejabat itu digaji sebesar apa, ya. Sangat besar sekali. Tapi juga terjadi kasus ya korupsi 271 triliun. Itu ya untuk apa saja hal seperti itu, ya. Wallah alam, kita serahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian ini ya kita belajar, Pak. Banyak kemudian orang-orang yang ekonominya cukup, ya, melihat orang-orang kaya, melihat kita misal jalan di perumahan yang mewah,
Rumah itu megah-megah, gede-gede, masya Allah. Mobilnya minimal 2 di rumah itu. Tapi kita tidak tahu orang yang tinggal di rumah itu kemungkinan dari bangun tidur, saya mau tidur saja pikirannya nggak pernah tenang. Gimana untung atau cuan yang ia dapat itu enggak, ya harus bisa naik lagi dan naik lagi. Ini kemudian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan rasa qanaah di dalam hati kita. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Ya, supaya anak-anak kita tidak mudah melihat temannya yang mungkin lebih kaya, tidak mudah melihat tetangganya yang mungkin lebih nikmat, ya. Karena dengan mental seperti inilah insya Allah orang-orang muslim akan menjadi orang-orang yang kaya. Tidak pernah bingung, tidak pernah risau, tidak pernah gelisah. Karena hatinya sudah Allah berikan rasa cukup. Dan setan yang hanya selalu menakut-nakuti hati kita akan rasa kurang. As-syaitan ya'idukumul faqra. Setan terus ya di kepala kita itu senantiasa dibisiki kefakiran dan kefakiran. Takut kalau uang kita kurang. Padahal ya kita mungkin di sini paling tua 50-60 tahun. Kita hidup selama 60 tahun, mesti ada masalah gitu. Tapi tidak ada masalah selama kita hidup ini, tidak ada yang tidak selesai. Semuanya Allah selesaikan tanpa kita sadari. Dan itu mestinya sudah bisa menjadi bekal kita untuk merasa cukup ketika hidup di dunia. Ya. Makanya itu kemudian hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian di akhir ayat Allah tambahkan ganjarannya selain kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setelah Allah berikan kehidupan yang baik, Allah berikan ganjaran melebihi amal yang kita lakukan. Sehingga nanti itu banyak orang kemudian kaget, Pak. Kita mungkin nggak asing lagi dengar kisah seorang pelacur yang kemudian memberikan minum seekor anjing yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuki surga. Gini, Pak. Kita mungkin nanti justru akan kaget dengan amalan-amalan kita yang kita anggap remeh, yang kita anggap tidak ada nilainya. Mungkin hanya sekedar kita jalan kemudian menyingkirkan kerikil atau batu yang menghalangi jalan, ternyata ketika kita di akhirat ganjarannya besar juga. Atau malah justru sebaliknya, amalan-amalan yang kita kira besar ganjarannya ternyata kecil. Ya, ternyata kecil ketika kita dapati di akhirat. Maksud saya gini, Pak. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu adalah modal untuk dimudahkan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Bisa jadi amalan yang kecil itu kemudian yang membuat kita istiqomah menjalani sholat. Kita gampangkan gini, kita sederhanakan. Orang kadang kita susah untuk qiyamul lail, ya Pak, ya. Ada beberapa dari kita susah untuk qiyamul lail. Mungkin dengan rajinnya dia melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka dengan itu Allah mudahkan dia untuk bangun qiyamul lail. Ketika dia sudah terbiasa untuk melakukan qiyamul lail, Allah mudahkan dia untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Karena ya kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu balasannya kecuali kebaikan berikutnya. Makanya nanti ketika kita bangun ya di akhirat kelak nanti, kita akan kaget betapa besarnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan keluhan kita tok itu, Pak, ya. Keluhan kita ketika kita ditimpa musibah, keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun mendapat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Sudah masuk. Kita akhiri dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Apa namanya? Maka dari sini kemudian kita belajar, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kekhawatiran yang kita jalani ketika di dunia ini hanyalah kekhawatiran yang semu, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, semua yang akan ada endingnya, yang akan ada akhirnya. Mestinya ketakutan yang perlu kita waspadai, ketakutan yang perlu kita pikirkan tiap harinya. Sebagaimana syairnya Abu Lisan al-Biri, kata beliau, ya, tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Tadi di awal kita sudah sebutkan
Ya, makin hari pikiran kita itu makin bercabang kemana-mana. Ya, tanpa kita sadari, tubuh kita makin lama juga makin melemah. Kemudian kata beliau apa? Wa tad'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Tanpa kita sadari, kematian dari jauh memanggil kita terus menerus. Apa kata kematian? Ala ya sahi anta uridu anta. Kematian berkata, engkau, hanya engkau yang aku inginkan. Artinya ya, kekhawatiran yang nyata, kekhawatiran yang perlu kita siapkan betul-betul adalah kekhawatiran bagaimana akhir hayat kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang karena sibuknya kita, Pak, sibuknya kita bekerja, sibuknya kita ngurusi anak, sibuknya kita untuk urusan duniawi, hingga lupa untuk urusan akhirat. Padahal urusan akhirat adalah urusan yang pasti. Adapun urusan dunia, Pak, selama kita masih nafas, selama kita masih bisa ngomong, insya Allah Allah akan selalu jamin untuk setiap solusi dari masalah kita. Tetapi ada yang Allah belum jamin dari masalah kita, Pak, yaitu masalah kita ketika menjemput ajal kita. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini Allah mudahkan, Allah berikan husnul khatimah ketika akhir hayat menjemput. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim katsirun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.